Halo guys, kembali lagi dengan BPF Class Season 2. Nah, di video kali ini, Best Pontiman akan membahas suatu hal yang mesti diketahui dalam keberhasilan untuk memulai trading. Banyak teman-teman mengira bahwa memulai trading hanya cukup mengetahui analisa berupa teknikal dan fundamental saja. Padahal ada satu hal yang mesti teman-teman pahami untuk menyempurnakan trading kalian, yaitu risk and money management yang tepat. Kenapa risk and money management harus kita ketahui? Karena di sebuah analisa, baik itu teknikal maupun fundamental, tidak bisa dikatakan 100% akurat. Karena tidak ada yang sempurna. Dalam trading, ada satu faktor yang terjadi di luar kendali atau perkiraan yang membuat suatu analisa tersebut bergerak dan tidak sesuai dengan pergerakan yang sudah dibaca. Untuk kejadian ini biasa disebut dengan force major. Berikut apa saja risk and money management yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, yaitu hold. Hold merupakan suatu teknik yang dipakai dalam trading saat terjadi pergerakan yang tidak sesuai dengan pengambilan posisi, yaitu dengan menahan posisi tersebut sampai harga bergerak sesuai dengan posisi, baru bisa melakukan penjualan. Nah, dari beberapa trader yang menggunakan manajemen ini dengan tujuan supaya tidak terjadi kerugian hanya dengan menunggu harga jual kembali ke posisi pembelian. Untuk kelemahan dari hold ini, selain membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketahanan dana yang cukup besar untuk menahan fluktuasi pasar ketika tren bergerak berkebalikan. Yang kedua, averaging. Averaging merupakan suatu teknik yang dipakai di dalam trading untuk memanfaatkan pergerakan harga dengan maksimal untuk mendapatkan peluang keuntungan yang besar dengan cara melakukan pembelian secara bertingkat. Guys, untuk yang satu ini menjadi manajemen yang paling favorit untuk nasabah. Seperti yang kita tahu, untuk harga pasar tidak ada yang naik terus, tidak ada yang turun terus. Dalam arti kata, ada fluktuasi di sana. Di mana setiap ada kenaikan, pasti ada penurunan. Begitu juga sebaliknya, setiap ada penurunan, pasti ada kenaikan. Dengan melakukan pembelian secara bertingkat, menyusun buy ataupun sell ketika harga itu berbalik 50%, posisi tersebut sudah bisa terjual. Hanya saja untuk sistem manajemen averaging, nasabah harus menyiapkan modal yang cukup besar untuk melakukan pembelian bertingkat. Yang ketiga, switching. Switching merupakan teknik yang dipakai di dalam trading saat trader melihat perubahan tren yang terjadi sehingga membuat mereka harus melakukan perubahan open posisi. Untuk manajemen ini bisa dimanfaatkan ketika nasabah yakin bahwa pasar sudah terjadi perubahan tren. Tanpa harus menunggu harga itu harus berbalik ke harga sebelumnya. Nasabah bisa melakukan manajemen posisi ini meski tren sudah berubah. Kelemahan dari switching jika open posisinya kurang dan perubahan tren pasar tidak begitu besar bisa saja tidak menjemput ke titik BEP. Yang keempat, locking. Locking merupakan teknik yang dipakai di dalam trading untuk meminimalisirkan kerugian dengan mengambil kontrak yang berkebalikan dengan jumlah yang sama. Jadi saat terjadi kenaikan atau penurunan harga, equity tetap tidak berubah. Nah, kalau manajemen ini digunakan untuk menahan supaya minus tidak bertambah besar tanpa perlu mengalami faktor kerugian. Untuk kelemahannya, posisi nasabah menjadi dua arah. Jika harga tersebut berlanjut turun, buy-nya tidak selesai. Jika harga naik, sell-nya juga tidak selesai. Potensi untuk clear posisi cukup susah karena dua transaksi. Yang kelima, cut loss. Cut loss merupakan teknik yang digunakan para trader untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan cara dijual rugi sebelum kerugian bertambah besar. Manajemen ini digunakan untuk meminimalisirkan resiko. Untuk kekurangannya, nasabah akan sulit menentukan berapa keuntungan yang harus didapatkan atau mesti harus berapa kali untuk menutup kerugian. Karena untuk manajemen yang satu ini, nasabah biasanya harus menentukan set posisi untuk set taking profit atau TP-nya berapa, set stop loss atau SL-nya berapa. Kelemahan daripada ini dari fluktuasi harga yang seharusnya bisa menjemput posisi ini, tapi dikarenakan harga turun dulu, dia terkena di cut loss dulu, padahal kemudian harganya mengalami kenaikan.
seharusnya nasabah tidak perlu mengalami kerugian, tetapi karena melakukan manajemen cut loss, posisi cut loss yang terjual dulu baru kemudian profitnya. Overall guys, dari semua risk and money management yang sudah kita bahas, dengan presentasi keberhasilan lebih tinggi adalah manajemen averaging. Jadi teman-teman, untuk memulai trading kita harus mengetahui dan memahami apa saja hal dan strategi yang bisa membantu dalam keberhasilan trading kalian. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, tidak perlu pusing, cukup trading di tempat yang tepat dengan konsultan yang profesional. So, tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari Cuan Family dengan bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi melalui pialang berjangka resmi terbesar dan terpercaya di Kalimantan Barat, tentunya di PT Best Profit Future Pontianak. Akhir kata, sekian informasi dari Best Pontiman dan semoga bermanfaat. See you, bye-bye.